Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitas setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya. Jangan dulu, janganlah diganti. Aduh. Ini parah nih. Tenang, tenang. Siapa kau? Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Kiai Ageng Jembar Jumantoro? Ya, akulah pemilik yang sah. Cambuk sakti cakti cemeti amal rasuli. Bohong! Saya kritik tentang broker. Bapak Presiden yang terhormat, di depan pintu sorga kelak, ketika penghuni sorga mau masuk, tiba-tiba kunci sorga macet. Lalu malaikat berkata, siapa yang bisa perbaiki? Maju orang pertama, namanya Ajinomoto, Jepang. Saya bisa perbaiki malaikat, tapi butuh 3 juta. Kata malaikat, untuk apa 3 juta? 2 juta spare part, 1 juta biaya kerja. Oke begitu. Maju orang kedua, George, orang Amerika. Saya bisa lebih baik dari ini, orang Jepang, cuma biayanya lebih besar. Kata malaikat, berapa kau minta? 5 juta. Untuk apa 5 juta? 2 juta riset penelitian, mau ditahu apa sebabnya rusak. 2 juta lagi pergantian spare part, 1 juta biaya kerja. Maju orang ketiga, saya bisa lebih hebat dari ini Jepang dan Amerika. Kamu siapa? Broker. Broker Indonesia. Broker kan banyak toh. Saya bisa lebih hebat, cuma biayanya agak lebih besar. Kata malaikat, berapa kau minta? 15 juta. Wih, kenapa banyak sekali? Untuk apa 15 juta? Dia dekati malaikat. Pak Presiden dia dekati ini malaikat. 15 juta itu 5 juta untuk kamu, 5 juta untuk saya, 5 juta kasih orang Jepang kerja. Nah inilah bangsa Indonesia yang banyak ini Pak. Ya kan, tidak enak di sekelilingnya Pak Presiden karena banyak broker di sekelilingnya Pak. Lalu saya bilang, saya hebat. Itulah sebabnya saya salut sama Bapak Presiden. Dari pertama kepemimpinan beliau sudah berteriak revolusi mental, karena mental broker yang merusak bangsa Indonesia. Masuk ini barang dan dia senang. Sudah ceramah dia datangi saya, Ustadz banyak kenalan penjual kunci ya. Jadi itulah bedanya kita demonstran di jalan dengan ulama. Ulama mengkritik tanpa memaki. Ulama menyampaikan kritikan tanpa menghina orang. Karena kita yakin bukan manusia yang memberi hidayah. Bapak biar sampai jatuh gigi palsunya ceramah kasih hadis ayat. Kalau Allah tidak kasih hidayah, sesat dia Pak. Jadi tugas kita menyampaikan aja. Balighu anni, sampaikan saja. Soal dia mau terima atau tidak terserah, dan jangan pernah salahkan orang. Jadi di Indonesia itu bukan hanya ada kemiskinan, tapi proses pemiskinan melalui bocornya simpul di Undang-Undang Dasar. Nah, ini nanti dibuatlah undang-undang, maka aset-aset itu menjadi dijual itu. Kita terasa kan pekerjaan sulit begini, tapi kita tidak tahu kenapa ini begini. Kadang-kadang ada pemuda penampilan meyakinkan, tapi rokok tetap eceran.
HP-nya 3, pulsanya tidak ada. Jadi gaya-gaya itu kenapa? Pekerjaan tidak ada, itu outsourcing banyak sekali, pengangguran luar biasa, dan ekonomi ini menyentral. Sehingga dikuasai oleh ekonomi kuat Indonesia plus ekonomi kuat asing. Politik ini diliberalkan begitu rupa, sehingga pemimpin ini tidak sambung lagi dengan rakyat. Sehingga kalau sampai milih, itu tidak bisa nitip apa-apa kepada yang dipilih. Yang dipilih pun juga tidak pernah ingat siapa yang milih. Maka banyak undang-undang yang dijual, harganya segini. Nah, kenapa saya ngomong ini? Karena ini adalah tempat untuk berlindungnya umat ini semua. Nah, kalau undang-undang sini jebol setiap hari, kita ini kan seperti menahan banjir tapi dihilir. Sementara hulunya terus ngirim banjir. Ada 21 undang-undang yang menjual Indonesia itu hasil. Undang-undang tambang tanah air, undang-undang tentang penyewaan lahan. Dan partai-partai itu sekarang kenapa begitu transaksional, begitu semuanya harus dihitung dengan uang, yang menyangkut masalah kesejahteraan umat, ketidakadilan dan sebagainya, itu juga bicara. Kenapa saya ingin begitu? Karena yang lain-lain itu sudah ruhul jihadnya sudah menurun terus. Ada apa-apa itu diem saja, alasannya istiqomah. Jadi Nahdlatul Ulama itu kan bangkit, kok berubah menjadi Sukutul Ulama, itu bagaimana? Sebentar lagi Naumul Ulama. Nah ini umat kita kan menjadi Ashabul Kahfi semua. Saya waktu jadi ketua MU saya jaga betul Pak, jangan sampai robek itu. Begitu saya tidak ada, udah semua. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini, pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Sejauh ini progres investasi asing di KN Pak untuk keberlanjutan pembangunan yang seperti apa Pak? Sampai saat ini belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk. Tapi yang saya sedih, anak saya nggak ada yang mau nerusin usaha saya. Dan yang lebih kaget, anak saya yang pertama, tahu-tahu datang ke saya, Pak, saya mau jualan martabak. Saya ini lebih pusing lagi loh. Belum urusan martabak rampung, anak saya yang kecil baru kira-kira 3 bulan ini ngomong ke saya, Pak, saya mau jualan pisang goreng. Oh, yang martabak belum, ini sudah yang satunya pisang goreng lagi. Tapi karena pengalaman yang pertama ini sudah ternyata 5 kali lipat melampaui apa yang saya miliki ya pisang goreng saya ya kaget, saya ya udahlah jualan pisang goreng silahkan.